Kamu ini semua dikasih Allah kemodalan zakat, tapi sayang kamu tidak memanfaatkannya. Maka benar kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi rugi. Kenapa rugi? Punya badan sehat dibuang-buang, punya otak sehat cerdas dibuang-buang, punya kesempatan dibuang-buang. Kecuali orang tiga. Apa? Orang yang beriman, yakin dengan janji Allah. Baik, hari ini kita akan membahas poin kedua, yaitu modal menuntut ilmu. Ya, modal menuntut. Ada sebuah syair dalam satu riwayat mengatakan ini syairnya Imam Syafi'i. Ada satu riwayat, ya, ini adalah syairnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Ini yang kakak ambil adalah punya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Hai saudaraku, kamu tidak akan pernah dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ini perhatikan, 6 modal menuntut ilmu. Sa'umbika an tasiliha bibayanin. Akan aku kasihkan kepadamu informasinya, ya, dan rinciannya bibayanin dengan penjelasan. Apa modal yang pertama? Zakaun, kecerdasan. Wahirsun, apa hirsun? Perhatian, kerinduan terhadap wajtihadun, apa ijtihad? Sungguh-sungguh, kesungguhan. Wabulghatun, apa bulghah? Ongkos, biaya. Wasuhbatu ustadzin, apa suhbatu ustadzin? Ya, menemani atau senantiasa dekat dengan guru, itu modal. Watulu zamanin, apa modalnya? Setiap waktu, sepanjang waktu. Jadi belajar itu tidak ada sejam, 2 jam, tidak ada. Belajar itu tulu zamanin. Ya, tulu zamanin. Jadi ada berapa sayang modal ilmu, modal untuk menuntut ilmu? 6. Apa yang pertama? Zakat, ya, kecerdasan. Yang kedua apa? Perhatian dengan ilmu, kerinduan dengan ilmu. Yang ketiga, kesungguhan, ya. Wal bulghah, biaya, ya. Wasuhbatu ustad, dekat dengan ustadz, senantiasa, ya, bersama guru. Watulu zamanin, setiap waktu, ya. Yang pertama zakat, ya, artinya zakat ini apa? Memiliki akal yang bisa menerima ilmu walaupun levelnya berbeda-beda, ya, levelnya beda-beda. Seperti muridnya Imam Syafi'i, ya. Ada Ibnu Rabi', namanya siapa sayang? Ibnu Rabi' itu salah satu murid Imam Syafi'i yang paling sulit memahami ilmu. Berulang-ulang kali dijelaskan Imam Syafi'i sampai tak faham juga, ya. Sehingga saking malunya dia, ya, saking malunya ini Imam Ibnu Rabi', beliau keluar dari majelis itu. Tapi subhanallah, inilah perhatiannya seorang guru Imam Syafi'i, dicarinya di muridnya nih. Kemana dia? Ya sudah, kamu privat sama saya, belajar khusus pribadi dengan saya, ngaji malam. Diajarin nggak paham juga. Kata Imam Syafi'i apa? Ya, saya angkat tangan. Ini sudah di luar kemampuan saya. Tapi masih ada satu cara. Ini cara yang paling pamungkas. Apa itu? Minta kante bangun malam tahajud, ya, minta sama Allah. Kenapa? Allah yang punya ilmu, ya, Allah yang punya ilmu. Jadi ini penting kecerdasan ini. Maka kecerdasan kamu ini walaupun levelnya beda-beda, ini harus dijaga ini kecerdasan. Maka kecerdasannya dipakai untuk apa? Menuntut ilmu.
Jangan sebaliknya, cerdas dipakai untuk melanggar. Cerdas dipakai untuk sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan ilmu. Ini kadang-kadang cerdas kabur. Cerdas urusan yang tidak ada hubungannya dengan ilmu. Cerdas ngerjain kawan, membuat apa namanya, ide-ide, step-step langkah ngerjain kawan, ya. Seperti Chris malam hari ini, kecerdasannya dipakai untuk tidak ngaji, tidak hadir ngaji. Kan sayang nih kalau kecerdasan. Coba adik-adik kalau dikasih Allah kecerdasan tapi dipakai untuk yang nganggur, rugi tak kira-kira? Ya. Ini sayang ini kalau otak kita dipakai nggak untuk kecerdasan, nggak dipakai untuk melahirkan ilmu-ilmu. Coba ente kalau nggak ngaji, apa kerjanya? Nongkrong duduk nggak ada apa-apa, ngabiskan waktu, matanya cuma keliang kiri-kiri atas bawah, azan isya. Pahala tak dapat, ilmu tak dapat, waktu terbuang sia-sia. Akhirnya apa? Otaknya nganggur. Maka kamu dipakai kecerdasannya untuk menghafal, untuk memahami ilmu, untuk berpikir, untuk merancang masa depan. Ya. Contoh, adik-adik, ini ada satu cerita namanya Pipo dan Embro. Siapa namanya, sayang? Pipo dan Embro. Dua orang ini, Pipo dan Embro ini kerjanya adalah jualan air. Ya, menjual jajakan jasa mengambil air nih, Pipo dan Embro. Kebetulan si Embro ini badannya besar, lebih besar daripada si Pipo. Pipo ini badannya lebih kecil. Bekerja, si Embro dapat keuntungan. Pipo juga sama. Tapi Pipo ini otaknya tidak berhenti berpikir. Saya kalau kerja begini terus pakai tenaga bakal tua. Betul tidak? Kalau tua, kuat tidak badannya nimbah? Tidak. Kalau begitu nanti saya bakal tua. Yang kedua, saya bisa jadi sakit nanti. Kalau sakit gimana saya? Akhirnya dia berpikir, merancang, dia melahirkan sebuah ide. Gimana caranya air yang dari gunung itu bisa nyampe ke desa? Dipikirkannya, akhirnya apa? Terancang sebuah rancangan. Dan subhanallah, Pipo ini orangnya baik. Diajaknya Embro rapat. Gimana Embro, ini rancangan saya. Kita ndak usah ngangkat ember, naik gunung, turun gunung, pulang sore, tapi air terus mengalir dan mereka tinggal membayar jasanya. Sudahlah, saya emang nggak mau mikir susah-susah. Pokoknya sekarang mumpung badan sehat, pokoknya naik gunung, turun gunung, ambil air. Tuh, ini contoh orang yang tidak menggunakan kecerdasan. Apa yang terjadi? Subhanallah, Pipo berhenti, dia bawa ember dari atas gunung turun ke desa, berhenti. Dia merancang, masang tiang-tiang tinggi dari sumber air tadi, dari air yang sumber besar itu, masang pipa sampai ke desa. Sebulan tidak nampak, 2 bulan belum nampak hasilnya, 3 bulan belum nampak. Kerja sendiri beliau, ya, diasah. Akhirnya sampailah pada waktunya, selesai. Ide yang cerdas tadi dibuat. Akhirnya apa sayang? Pipo berhasil mendatangkan air dengan pipanya. Si Embro masih ngangkut ini. Ya, ditambah lagi apa? Badannya sudah mulai makin bungkuk. Capek namanya orang naik gunung. Yang kedua apa? Manusia itu pasti ada bosennya. Betul gak? Udah bosen dia. Ditambah lagi, nah ini lebih parah lagi. Si Pipo ini senang melakukan hal yang tidak ada gunanya. Apa? Mabok. Ya, duit yang dia pakai tadi, alhamdulillah bangun rumah, bangun ini. Tapi apa? Tidak, ada sebagiannya dipakai untuk apa? Bermabuk-mabukan. Subhanallah, ketika berhasil, Pipo mengarahkan pipa-pipanya ke rumah-rumah.
Dia duduk di rumah tapi setiap waktu duit mengalir. Ring ring segala sebanyak. Dia tidak harus menggunakan nih kecerdasan. Memang kalau belajar tuh belum nampak, Kris, hasilnya. Ngampala guna soroyan suruh belum nampak hasilnya, kage. Bukan dalam belajar tiba-tiba langsung seperti Imam Syafi'i. Indah. Kamu ini semua dikasih Allah kemodalan zakat, tapi sayang kamu tidak memanfaatkannya. Maka benar kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi rugi. Kenapa rugi? Punya badan sehat dibuang-buang, punya otak sehat cerdas dibuang-buang, punya kesempatan dibuang-buang. Kecuali orang tiga. Apa? Orang yang beriman, yakin dengan janji Allah, yakin dengan kebenaran Allah, wa amilus solihat, dan orang yang apa? Mengisi waktunya dengan apa? Amal salah satu amal soleh apa? Menuntut akhirnya apa? Pipo alhamdulillah duitnya hasil tanpa harus apa? Mengerahkan tenaga. Makanya sayang, kerja dengan kerja keras, kerja ikhlas. Kerja dengan keras, dengan tenaga. Tapi ingat, tenaga ada batasnya. Gigi kita ini ada batasnya. Kaki ompong juga. Ganteng kita ini habis. Cantik kita habis. Kamu punya anak sih kok. Selesai. Turun mesin. Nih badan yang gagah-gagah nih, belum kawin. Kamu yang cantik-cantik ini belum. Ya. Ibumu dulu yang kau lihat gendut itu, dulunya kan main primadona desa. Ayahmu yang dulunya gagah tuh, yang sekarang kau lihat dia lemah lunglai itu, dulunya kan main gagahnya tuh. Coba lihat. Maka selain kerja keras, kerja cerdas. Karena orang kerja cerdas, satu, kalau kata Ustadz Zahid itu, kerja keras hasilnya pas. Hasilnya pas. Kerja cerdas hasilnya apa? Lebih dari pas. Apa? Tuntas. Tuh. Kerja ikhlas hasilnya berupa ya, kata beliau, kerja ikhlas lepas, tidak ada beban. Kalau kerja keras, sekedar kerja keras, ya namanya kerja keras dengan badan-badan, pas hasilnya. Nak kakak contohi berapa lagi? Kemarin kakak contohi dokter, satu pasien masuk 50.000, itu dulu, ya. Itu dulu 50.000. Sekarang kita belum tahu. Tanya sama dokter sih. Nah, sedangkan orang yang kerja keras satu hari itu gajinya 70.000 satu hari. Ini satu pasien. Kalau hari itu ada 10 pasien, 500.000. Sedangkan orang yang kerja keras hasilnya berapa? 70.000 bahkan 100. Jauh tak perbandingannya sayang? Jauh. Makanya kamu nih punya kecerdasan dipakai. Sophia, Kalika, ini siapa namanya? Angel. Nenek kau orang Jawa bukan? Nah, nenek kau manggilnya Angel. Ya. Kalau bahasa Inggris kan Angel. Ya kan? Dibaca apa? Angel. Nah, maksud bapaknya itu angel. Nenek wong Jawa. Angel. Nek angel. Opo angel yang tulisannya angel. Yalah angel, mudah-mudahan nenek kamu tidak salah baca. Ya, kebetulan neneknya orang ini, orang apa? Orang London. Sudah. Nah, ini kita punya kecerdasan semua. Ciri-ciri orang cerdas itu mudah.
Ya apa? Dia bisa menggunakan akal logikanya. Maka anak mumayyiz itu apa? Apa anak mumayyiz itu? Satu, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Ini mumayyiz. Kalau diajak ngomong nyambung. Itu anak mumayyiz. Itu tanda anak punya kecerdasan. Dia bisa membedakan. Itu minimal. Walaupun kekuatan hafalan beda. Ya. Kekuatan hafalan beda-beda. Jangan samakan kamu satu sama lain. Tapi ingat, semua kita diberikan kecerdasan. Dulu di Ribat Tarim, apa namanya sayang? Ribat Tarim itu ada seorang murid diceritakan ngapal tuh susah dia. Sampai dia putus asa. Dia datang ke gurunya, wahai guruku, aku sudah tidak kuat lagi menghafal, aku tak mampu menghafal, aku mau berhenti, aku mau pulang, katanya. Ya sudah, kalau mau pulang, ya, ini ada surat, kamu baca dulu. Surat dari orang tuamu. Ada surat guru? Ada surat. Karena kalau dirubat, surat orang tua tidak akan dikasih kecuali sampai dia selesai. Ya, itulah adat yang dipakai oleh Al-Habib Abdullah bin Umar. Ya, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayah daripada guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya. Dan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau waktu belajar di Mekah, surat-surat dari wong tua itu tidak dibacanya sampai 4 tahun dia selesai. Ini dia sampai dia nih dapat surat-surat. Udah berapa tahun masih tidak cerdas-cerdas menurut dia. Akhirnya apa? Dibaca surat pertama, surat pertama yang datang. Apa kabarnya, ayah ibu sehat. Surat kedua, ada kabar ibunya sakit, ya. Surat ketiga, ibunya meninggal dunia, ya. Padahal sudah bertahun-tahun kan. Surat kabar, alhamdulillah kamu adiknya sudah menikah, sudah punya kabar, semua cerita. Terus gurunya bilang, sudah dibaca, sudah guru. Coba ceritakan isi surat tadi. Diceritakan semua dengan detail isi surat tadi. Dia bisa menceritakan. Apa kata gurunya? Itu kau hafal. Bingung. Itu kau hafal katanya. Cerita itu kau hafal. Kenapa kau bisa? Iya guru, tadi aku senang sekali membaca apa? Suratnya. Maka senangilah buku yang kau baca. Kau akan hafal. Kau senangi Quran, kau akan hafal. Tapi kau kalau benci dengan Quran, kau tak akan hafal. Kenapa kau tak hafal ilmu nahu? Karena kau tak senang dengan ilmu nahu. Kenapa kau tak senang dengan, kau tak hafal ilmu sharaf? Karena kau tak senang dengan ilmu sharaf. Buktinya, lagu-lagu yang tak kata gunanya kau hafal. Betul tak? Lagu-lagu yang tak kata gunanya kamu hafal. Apa? Karena kamu senang. Coba kalau kamu tidak senang, kamu tidak hafal. Ya. Apalagi lagu yang terbaru, terluka menangis. Apa selanjutnya? Apa? Terluka menangis terima. Lagu yang model mak itu kamu hafal. Macam-macam lah ya. Lagu apa baik lah. Balonku ada 5. Hafal. Nggut mak ini kita masih hafal lagu itu. Pelangi, pelangi. Hafal. Kenapa kau tak suka tak hafal Quran? Karena kau tak suka. Coba kalau kau suka itu Al-Quran. Seperti halnya kau menyanyi. Pasti kamu hafal. Makanya cinta itu penting. Senang itu penting. Kenapa kakak sekarang ini motivasi ilmu terus? Sudah berapa kali pertemuan kita ini isinya? Supaya kamu jatuh cinta dengan ilmu. Kalau orang yang cinta dengan ilmu, dia dapat ilmu itu senang. Apa? Dalam sebuah hadis Nabi, al-hikmatu dhalatul mu'min. Orang yang beriman kalau melihat ilmu itu apa? Seperti mencari barang hilang. Ya Allah, coba kalau kamu mencari HP-mu, mencari kuncimu, ya Allah, mana kunci ini? Bahkan dipikir-pikir, di manalah tadi naruhnya, ya Allah,
Di manalah tadi naruhnya ya Allah? Tadi kan aku bahkan dirunut kronologisnya. Tadi siang aku makan tuh bersama ini. Nah, pas yang dari kuhun tadi ya Allah, di mana naruh kunci? Coba kalau kamu dengan ilmu seperti itu ya Allah. Ya Allah, apalan tadi ya Allah. Coba dibuka lagi, coba diingat lagi. Kalau kamu begitu luar biasa. Ya, seperti kamu cari duit. Kenapa? Kamu senang dengan duit. Nah, di mana pula 5.000 tadi? Ya Allah. Astagfirullahaladzim, lah dibeli ke nasi ya Allah, lupa. Habis duit. Hah? Oh, ya Allah, sendal aku di mana tadi? Ya Allah, sendal aku tadi aku pakai. Oh iya ya, diambil yang punya. Hah? Makanya syukrillah. Kamu kalau tak suka tidak akan bisa. Ya. Kenapa? Orang yang beriman kalau melihat ilmu tadi seperti apa, sayang? Seperti mencari barang hilang. Makanya fa idza wajadaha, asal ketemu falyattaqitha. Pasti ditangkap. Lihat orang kalau senang main burung dara, kan naik motor kan, bekerja-kejar. Kalau bagi yang tidak senang, cak wong gila. Ya? Kakak nggak sore nengok-nengok. Ya Allah, pada katik gawe wong ini. Nah, bawa tas sangkar besar-besar, naik motor, woi. Tengok kamu, seneng main layang-layang, padahal layang-layang itu tidak pula banyak, tidak pula mahal harganya, betul tak? No, siang-siang, coba kamu pikir, alangkah bodohnya. Kalau untuk hiburan oke kan? Kenapa kamu sampai tahan kabur malam-malam untuk main game? Apa sebab? Kuncinya satu, cinta. Padahal tidak kata manfaatnya. Kamu bisa mengalahkan musuh dalam game itu. Musuh apa? Sesekali oke lah main game kita nih. Tapi bekejar tiap malam, ngabisi waktu, ngerusak badan, begadang. La ilaha illallah. Hei adik-adikku, cerdaslah. Makanya penting kecerdasan ini. Bukan cuma otaknya yang sekedar cerdas sebagai modal dasar, tapi cerdas juga dalam berpikir, cerdas dalam memilih. Masih nak cak itu Sultan Fadil yang ganteng baik modal badannya akan hilang, apalagi yang jelek. Tak kata ambean lah, jelek dongok pula. Kalau besar tinggi masih mending lah, baca untuk jemuran. La haula wala quwata illa billah. Nak ngomong apa lagi kakak? Ini modal pertama nih, kamu punya kecerdasan jangan disia-siakan. Makanya nih hubungannya dengan apa? Wahirsun, apa hirsun tadi? Perhatian, rasa cinta, doyan dengan ilmu tuh. Cak kamu kalau lagi doyan makan cak mana? Becari, bahkan lemari kawan dibuka. Saking doyan makan. Oh, astagfirullahaladzim, lemari kawan aku. Ya, cak lupa. Ya. Orang kalau doyan duit, ya Allah. Itu karetmu. Oh, ini karet kau ya? Aku udah tahu. Ya, aku udah tahu. Kamu makan apa? Roti. Apa? Punya kau? Ya Allah, lah masuk mulut. Istighfar pula. Astagfirullahaladzim. Minta maaf ya, aku khilaf. Ya Allah, aku khilaf. Ya. Ayo. Hirs, perhatian. Ya, cinta dengan ilmu, rebut ilmu itu. Iya juga. Yang kita kecil kan, ngejeleng layang kan, tahan belako pokoknya. Palak kawan kita tekik, dia tahu. Tak. Pokoknya terajang itulah. Dulu waktu kakak belum punya kecerdasan. Dah cerdas mikir. Iyo, beda. Tahan bekejar dengan apa, sayang? Ingat tak kita waktu main yang ini, sayang? Cetung yang dari bambu itu, sayang? Betul apa namanya?
tembak bulu apa namanya? Ya. Ada yang biji apa sayang? Biji bukan, yang pertama tuh, dulu kakak ngomong dulu, dah. Bukan ini sayang, yang apa? Yang bonsai. Satu. Oh ya Allah. Ngapa pecicilan yang muda ini? Bonsai. Yang kedua jambu tuh kan. Marah-marah mama yang punya jambu. Lah ada buah jambu aku nih. Tentak kamu nih. Emang minta bijinya baik. Iya, di situlah buahnya. Dak kate itu apa? Kertas. Mak kita marah. Ngambek yang bonsai, tetangga marah. Ngambek jambu mamang marah. Kertas di rumah habis. Ya. Dak sadar lagi, kwetansi belanja jadi. Masukkan. Tahu. Kuat-kuatan suara. Padahal kalau itu masih ada mendingnya, itu ada kreatifnya, ada kreativitas, kita belajar cak mana, bahkan tahan buat dewe. Kakak dulu tahan buat dewe, apalagi kalau musim petasan itu ya, busi motor bapak hilang, dah cak hidup motor saat putar sing. Kadang-kadang mamang sepeda hilang pentilnya, mana untuk yang pakai kayu tuh, cetar, pentilnya diambil. Tuh, itu kreatif, tapi malingnya yang tidak kreatif. Uji mamang tetangga, mana sepeda aku nih, dua pentilnya hilang. Nah, kenapa kamu lakukan semua? Karena ada hirs, ada penjagaan, perhatian kamu. Seneng, padahal ingat kata Bang Roma, pesta pasti berakhir. Sekarang nak sampai kapan rezeki nak cak ini? Coba tanya sama dirimu sendiri, sampai kapan aku tak serius belajar? Nak sampai kapan? Rezeki ini, rezeki MT, Raffi, nak sampai kapan? Tidur di ruang sound tu nak sampai kapan? Sampai tak bangun subuh tu. Apa nak kau nikmati di situ? Sampai kapan kamu? Nak sampai kapan? Nak sampai kapan? Kalau kita ini tidak kasih perhatian dengan ilmu, itu modal yang kedua tuh, hirs, cintai, perhatian dengan ilmu. Oke, kalau tidak suka ilmu nahu, coba ilmu yang lain ditengok, diperhatikan. Tapi kan kita tidak tahu ilmu mana kage, betul tak? Betul. Kamu tahu tak ilmu mana nanti yang bakal jadi manfaat buat kamu? Kalau kakak dulu belajar di Galuh, kita tidak tahu. Dulu paling hobi kakak bahasa Inggris. Hari-hari bahasa Inggris. Tidak tahunya kakak ke Arab. Ke Arab. Dulu bahasa Inggris senangnya. Untung belajar dua-duanya. Bahasa Inggris belajar, bahasa Arab belajar. Untung ya Allah. Menjelang kakak ke Yaman dulu, kakak belajar Jurmiyah. Sampai hafal Jurmiyah itu, bolak-balik dia hafal. Ya, dibuatkan contoh. Tuh. Bahasa Inggris mah itu mulu, sampai punya grup dulu namanya Great Team. Ya. Buat supaya apa? Minimal sehari itu 1 jam komunikasinya bahasa Inggris. Dibuat kita nih. Apa kamu? Maka jika kakak tadi apa yang nak kita buat? Dan untuk kamu nih minimal ilmu agama itu apa? Untuk dirimu sendiri. Tahu rukun wudhu untuk amalanmu, tahu yang batalkan wudhu untuk amalanmu, tahu rukun sholat untuk amalanmu, tahu yang batalkan sholat untuk amalanmu, tahu ngurus jenazah untuk dirimu dan untuk orang tuamu. Ya, kadang-kadang kita punya wong tua ninggal, yang kita panggil siapa? Tetangga. Kita tuh kalau ngerti ngurus dewe. Ya. Kalau lanang 3 kain kafan, kalau yang tino 5 kain kafan. Cara mandikan, kita belajar mandikan. Apa dulu yang dilakukan sunnahnya? Wudu'i dulu, siwaki dulu, bersihkan dulu kotorannya. Kata kalau ngerti itu enak. Tidak perlu nak manggil wong lain. Manggil wong lain itu bukan nak mandikan, nak ngebantu. Ngerti? Air ada 3 ember, ya? Air sidir, air kembang, air pembilas. Air kosong dulu, air tawar dulu. Nah,
biar wangi hilangnya dari air kapur, salah, air kapur, air sedir, 3 ya. Pertama ya air kapur, yang kedua air sedir, yang ketiga nah ini pas mandikan mayat wong tua bawanya ke steam. Ilaha illallah, biar mudah. Sesep dikit karena rumahnya di samping sungai, celup gitulah. Celup deh. Kenapa? Karena tidak ngerti cara mandikan. Cak mana megang mayat, cak mana nguburkan, cak mana ngafani mayat. Makanya kamu diajari supaya ngerti kakek ngurus mayat. Biar kamu tahu. Ingat, belajar ilmu itu 2 poin yang kakak sampaikan kemarin. Apa? Lupa kan? Memimpin diri untuk sama apa? Memimpin diri untuk menjadi orang yang sudah itu baik, jangan banyak-banyak. Kaget kalau kakak ketemu kamu tidak usah malu. Walaupun kamu mohon maaf mungkin dapat rezekinya kerjanya apa? Tampil ban. Jangan malu ketemu kakak. Kas nengok kamu, macam mana? Rezeki MT, inilah kak kerjaanku. Sholat gimana? Alhamdulillah kak, sholat terus terjaga. Berarti engkau memimpin dirinya pada yang benar. Ketika engkau berupaya mencari nafkah untuk keluargamu, walaupun ketentuannya engkau nampel ban, jangan malu. Kenapa? Berarti engkau sudah menjadi orang yang bermanfaat. Hanya saja manfaatmu hanya untuk dirimu dan keluarga. Satu saat nanti kakak ketemu dengan Sophia, apa? Alhamdulillah kak, aku ibu rumah tangga. Gimana sholatmu? Alhamdulillah kak, aku alhamdulillah jaga sholat. Gimana? Ya sekarang nih aku ikut suami, bermanfaat. Mungkin kamu tidak seperti teman-teman yang lain, ada yang jadi pramugari, ada yang jadi apa. Tapi engkau ikut suami jadi rumah tangga, itu bermanfaat. Daripada engkau jadi perempuan yang mohon maaf menjual diri. Tuh, sudah tak memimpin kepada yang benar, tak bermanfaat pula. Nah, manfaat juga kak untuk orang lain, pala kau, bukan manfaat, itu namanya maksiat. Ya, apa dia? Siapa namanya tuh? Kok si bodoh? Siapa namanya? Siapa dia aja? Adi. Oh, Adi pikir yo kak, itu kan manfaat kak. Pala kau di. Coba nih. Ini kakak ngajak kamu pikir nih. Ya. Ayo. Itu intinya. Makanya kita perhati, kita tidak tahu ilmu yang mana. Jangan kau benci biologi sebenci-bencinya. Jangan kau benci matematika sebenci-bencinya. Jangan kau benci bahasa Inggris sebenci-bencinya. Jangan. Cintai semua ilmu. Asal ilmu harus jatuh cinta. Jam berapa nih? Jam bahasa Inggris. Oh, alhamdulillah. Ada ustazanya. Aduh, semangat belajar. Begitu. Ya. Ini enggak. Belajar namun. Ada ustazanya. Aduh, deh. Ini kepala. Yang namanya belajar tuh galau-galau mening kepala. Main game tuh mening kepala. Tapi karena sudah cinta, tidak terasa lagi pening kepala. Mato pedih tuh, tidak terasa. Padahal mato tuh lah merah. Kawan kita kasihan nih kita main game terus. Mato lah merah-merah. Bahkan sudah lelah dia mau dipaksa-paksa. Kamu bahaya tidak merasa. Kenapa? Karena sudah cinta. Sudah hirsnya sudah mendalam dalam diri. Sudah mengakar. Makanya ini syarat yang kedua nih. Cintai. Ya. Cintai ilmu, cintai orang yang mengajarkanmu. Ya, cinta dalam kategori positif. Sayangi. Baru yang ketiga apa modalnya sayang? Ijtihad. Sungguh-sungguh. Ya. Belajar itu tidak bisa tidak sungguh-sungguh. Segala sesuatu harus dengan kesungguhan. Manjadda man sara 'ala darbi.
Siapa yang berjalan pada relnya, karena dia santri, dia belajar, wasolah, pasti sampai, walaupun kita tidak tahu kapan sampainya. Kakak mau cerita, ada seorang pemuda mecahi batu, besarnya batu ini 100 kali tidak pecah. Woi. Akhirnya tergolek, dia putus asa. Dem ya Allah, dem berhenti, ampun, aku lah 100 kali ini mukul tidak pecah pula batu ini. Datang nenek-nenek lunglai. Ada apa pemuda? Iya, ini kakek saya habis mukul batu ini lah 100 kali, saya tidak pecah-pecah batu ini. Oke, kalau begitu coba saya bantu. Kek, kuat apa? Ya, namanya juga coba, siapa tahu saya masih bisa. Dipukul oleh kakek, berdentang. Waktu kedua kali apa uji pemuda? Sudahlah kek, saya yang kuat saja, tidak bisa mecahi batu ini, apalagi kakek. Sabar. Tang, ketiga, tang, keempat, buang, pecah. Tegak, yang tadinya terguling, tegak. Lebih hebat kakek ini. Bukan saya yang hebat, kamu yang hebat. Kok saya yang hebat? Saya 100 kali mecahi ini kayak tidak pecah, kakek 4 kali. Sebenarnya batu ini harus dipecahi sebanyak 104 kali, tapi engkau berhenti di 100 kali. Hah? Subhanallah. Ingat, kadang-kadang keberhasilan itu pas di puncak rasa pahit baru berhasil. Di mana sayang tanda-tanda keberhasilan itu? Pas di puncak rasa pahit. Kapanlah mentok di ujung nian, di situ. Makanya sungguh-sungguh jangan berhenti. Ya, kesungguhan ini penting. Lihat Pipo tadi, sungguh-sungguh dah. Akhirnya berhasil. Embro apa? Badannya habis, kena lah mabuk pula. Paling kalaupun tak mabuk, makin tua. Ini kamu nih, ya, yang cantik tua, yang ganteng tua, yang besar tinggi bungkuk. Kita ini bakal bungkuk kan? Yang tadinya tegap akan gemetar badannya. Yang agak kemarin ngajari kamu silat, ya, karena sudah dicangkok tuh. Tidak setegap dulu megang tangan kamu tuh. Ngangkat siapa kemarin? Sudah tidak sekuat dulu lagi. Dulu ngangkat pakai sikok jari, nyampak. Ini begoyor ngangkat, ledak kuawo. Pernah diaman kakak nepak dado seseorang, nyampak sekali tepak. Sekarang ini belum tentu. Kakak kemarin mukul kamu, tangannya apa? Lah geter. Dah kuat. Maka badan kita ini satu saat akan lemah, adik-adik. Jangankan badan, senyum beda seindah dulu. Kapan lah tua tuh, tidak seindah dulu. Apa kabar nih? Tapi orang-orang yang walaupun umurnya tua, tapi kalau dia kerja cerdas, hasil sungguh-sungguhnya masa muda, walaupun dia di kursi roda, dia nyaman. Betul? Itu kalau urusan dunia. Ya, ada sebuah syair. Ada sebuah syair, kakak lupa nas Arabnya tuh. Ya, siapa yang lalai di masa muda akan lelah di masa tua. Siapa yang lalai di masa muda, apa say? Akan lelah di masa tua. Siapa yang lelah di masa muda akan bahagia di masa tua. Dibalik ya. Siapa yang lalai di masa muda, dia akan lelah di masa tua. Tapi siapa yang lelah di masa muda,
dia akan bahagia di masa tua. Nah sekarang kamu nak milih yang mana? Aduh ya Allah. Hei adik-adikku, ayo bangkit sungguh-sungguh ini. Belajar ini sungguh-sungguh. Ya, belajar sungguh-sungguh. Ingat, ilmu itu kalau dicari sungguh-sungguh walaupun hasilnya dikit bermanfaat. Ya, kasih tunjuk. Ini banyak apa sedikit? Tergantung. Bagi orang yang sedang kehausan, ini banyak apa sedikit? Ya. Ini kalau dianggap orang yang haus ini banyak deh. Untuk dia nak diminum enggak? Tapi kalau dia lagi apa? Oh ya salah. Kalau dia lagi haus ini sedih. Kalau dia lagi kenyang, ya ini banyak. Buktinya apa? Kalau orang banyak minumnya apa? Dikit. Maka kalau kamu belajar ilmu, kamu harus lapar. Walaupun yang diinjuk dikit, tapi nampaknya banyak. Dan kalau banyak, bermanfaat tak bagi orang lapar? Woi, bermanfaat adik-adik. Ya, 2.000 bagi tukang parkir banyak tak? Banyak. Tuh. Apalagi 10.000, maka jangan heran tukang parkir. Makasih bang, makasih. Diunjuk 5.000 tuh. Coba kalau wali kota kita unjuk 5.000, atau gubernur kita unjuk 5.000. Hah? 5.000. Kayak kamu nih, jangankan 5.000, diunjuk 2.000, jadilah. Ya, baca beli apa? Jadilah. Santri, jangankan diunjuk nasi bungkus. Hah? Bekas bungkus sampai laju. Asal ada poletan bumbunya, laju. Panjang laju cerita. Hah? Maka ada dimuliakan oleh Allah. Apa tadi yang berikutnya? Sungguh. Semua ini orang tergantung bagaimana. Al jaza min jinsil amal. Hasil seseorang itu tergantung bagaimana kerjanya dia. Ya. Hasilnya itu tergantung. Kamu itu yang kata orang may yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia yang manen. Nah kamu apa yang kamu tanam yang bakal kamu panen kaki apa? Ada kak manen tanah wong? Loh, maling namanya. May yazra yahsud. Hati-hati. Ya. Maka adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, ini tolong diperhatikan. Siap gak nih ijtihad dalam belajar? Siap. Nian apa? Berarti siap ngapal surah Al-Baqarah kan? Kok tidak jawabannya? Ujinya gak semangat. Yang lanang siap gak ngapal surah Al-Baqarah? Loh kakak nanya dulu, siap gak? Kok ida? Ada yang jawab ida? Mana? Lah ketakutan. Surah Al-Baqarah itu simple sekali. Cuma berapa ayat? 200? Coba cek berapa ayat? Berapa ayat Aisyah? Hah? Kamu yang hafal kok malah? Oh belum nyampe 286, dikit, nggak nyampe 300. Hah? Sedikit. Hampir 2 juz lebih. Hampir 4 juz. Ya. 3 juz lah. 3 juz lebih. 2 juz lebih.
Ya, 2 juz lebih. Apa awal 2 juz? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sisa hafalan. Ayat ketiga apa? Tilkar rusulu faddalna 'alaihim. Apa awal surat juz 3? La cengir mudawan. Apa buka? Awal juz tilkar rusulu faddalna. Benar kan? Benar tak? Sisa hafalan. Sisa hafalan. Jadilah masih ada sisa dikit biar kamu tahu kalau kakak ini ngapal. Bukan tak menghafal. Ya, alhamdulillah berkat didesak. Subhanallah. Ternyata sungguh-sungguh itu terbukti. Ini sekedar tahadus bin nikmah. Kakak dulu sayang, waktu mau selesai kuliah hafalannya cuma ada 7 juz, sisa tinggal 3 juz lagi. Ada kawan yang memotivasi kakak, tapi motivasinya negatif. Ayo Tik, ya Allah, nusammi, kif nusammi, indi sab'atu ajza. Kemana aku mau mentasmi? Aku baru cuma 7. Kalas, ada imtihan akhir, ini imtihan terakhir. Kulu sahal, mudah-mudah saja kata dia. Indak sab'at ajza, indi salatah, aku cuma modal 3 kata dia. Wih, terpikir kan? Karena pilihan 2, bulan ini atau bulan depan. Bulan ini atau bulan depan. Kakak maksudnya nak ngambil bulan depan. Kalau ngambil bulan ini, bulan depan tak boleh lagi. Artinya tak lulus. Harus ngulang 1 tahun. Ai lama uji kakak. Subhanallah, ikut juga. Termotivasi tadi. 1 juz lancar, 2 juz lancar, 3 juz lancar. Yang ngetes kakak Al-Habib Alwi bin Abdul Qadir Al-Idrus. Ya, orangnya Masya Allah badannya kecil tapi keilmuannya dahsyat. Ngetes kayak kita baca Quran. Tinggal juz 8, juz 9, juz 10. Hafal tapi tak lancar. Apa kata Al-Habib? Ya Allah, syuaya ente bisa lanjutin. Kakak khalas faril. Apa faril? Blank. Tak punya, ada persiapan. Apa kata Habibnya? Sudah, ente dinyatakan tak lulus, kurang 3 juz. Besok ngadep dekan. Kakak terbayang wajah abaji kan? Mati mak uji gitu, tak lulus, tahun depan ngulang lagi, nanggung uji gitu kan? Selesai, Habib ana minta lagi. Minta waktu. Saya mau ngapal 3 juz. Emang kamu seminggu hafal? Hafal. Kakak jawab gitu. Wah, kan tak tahu hafal apa tidak. Pokoknya jawab dulu, hafal seminggu. Yakin ente? Ya sudah. Seminggu ente tidak hafal, hilang kesempatan. Siap. Hafal 3 juz. Bayangkanlah. Tidur, bangun jam berapa? Jam 2. Jam 2 ngapal sampai isyraq. Sampai isyraq berhenti sarapan. Tidur sebentar, minta bangunin sama kiainya Ustaz Minan, Kiai Haji Habibul Huda. Tolong bangunin setengah jam, sekedar ngilangin ngantuk. Dari waktu duha jam 8 terus naik sampai sore ngapal. Berhentinya pas makan siang. Tidur sebentar, lanjut lagi muter 3 juz. Alhamdulillah seminggu 3 juz. Hafal. Kenapa? Karena diijtihadkan. Langsung adab dekat. Assalamualaikum Habib. Alhamdulillah hafidhu. Yakin insyaallah. Ya sudah, saya kasih kesempatan ente 1 minggu lagi untuk mantapkan diri. Alhamdulillah. Tapi 2 hari dari seminggu tadi ini kasih kakak tidak tenang lagi. Lana dites langsung. Pokoknya lam-lawanian. Saat itu ngapal 10 juz, bahasa disuruh ngapal mundur, siap. Bukan dari awal sampai akhir, mundur pokoknya. Mundur, siap. Karena saking hafalnya tuh seolah-olah ditengok depan mata gitu. Diteslah oleh siapa? Saudaranya Habib Alwi, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus.
dites oleh beliau dari jam 7 sampai jam 3 sore 10 juz. Bibir doer. Bib gimana? Selesai? Alhamdulillah tuntas. Ente selesai. Wow, balik dari kampus tuh dek, langsung dak napak bumi lagi kaki. Ini sedikit cerita. Ya, padahal kakak ini bukanlah ijtihad. Sebagian ijtihad saja. Ya, bandingkan dengan guru-guru kita, bandingkan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu tidak pernah tidur, ya, kecuali tidurnya di atas bukunya. Kenapa? Saking ngantuknya. Tuh. Ya, mereka. Kalau Imam Syafi'i berapa tahun beliau tidak tidur? Ya, mendikitkan tidur, mendikitkan makan. Kita ini dikit-dikit makan. Jadi kita mungkin tidak jauh beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dikit tidur, dikit makan. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan. Sama kan? Persis kayak Imam Syafi'i. Persis. Sama betul. Sama dikitnya. Ya. Sama dikitnya. Kalau Imam Syafi'i dikit makan, dikit tidur. Kalau kita dikit-dikit makan, sama kan? Iya, sama dikitnya. Cuma kita tuh dikitnya 2 kali, dikit-dikit. Nah, ya. Nah, maka ijtihad ini penting, harus sungguh-sungguh. Kalau tidak diselesaikan, tidak selesai, molor nanti. Ya. Nah, ini ada salah nih, serius nih didik kamu. Ya, yang belum beres baca Qur'annya di karantina. Wah, susah nyari sekolah yang memperhatikan orang yang belum tuntas baca Qur'annya. Diperhatikan, bersyukur yang ikut karantina. Ya Allah, alhamdulillah aku masih diperhatikan untuk bisa. Sungguh-sungguh tidak usah khawatir. Terima kasih, jangan merasa terhina. Ini malah merasa terhina. Aidem aku di karantina pula. Oh, yo. Ya, yang putri siapa di karantina, angkat tangan. Nah, Karika jangan takut di karantina. Biasa saja, belajar sungguh-sungguh. Mana tadi yang di belakang, sayang? Ya, jangan takut. Yang putra siapa karantina? Kris. Jangan takut. Farhan. Aji. Yalah, ya. Berdoa ya Allah. Tuh kakak termasuk karantina enggak tadi? Kakak tadi termasuk karantina enggak? Termasuk karantina. Ya, termasuk karantina. Tapi mengkarantina diri sendiri. Karena sudah tingkat mahasiswa, mengkarantina hafalan diri sendiri. Wong lain lah lulus. Tuh, kiainya Ustaz Minan, Kiai Haji Kiai Haji Habibul Huda. Saking motivasi kakak supaya kakak sungguh-sungguh ngapal, dia masang merek di depan kamar besar-besar. Habibul Huda LC, Nur Khalis LC, Muhammad Atik Fahmi set tanda tanya. Si kakak, apa maksudnya ini? Tersinggung, alhamdulillah, kata dia. Wah, dek, pas kakak lah selesai tadi, ganti oleh kakak Habibul Huda LC, Nur Khalis LC, Muhammad Atik Fahmi LC. Tapi subhanallah, kakak dapat rezeki haji. Pas balik kakak kasih Haji Muhammad Atik Fahmi LC. Mulai dia tertawa. Alhamdulillah, ini tahadus bin. Wow, ini kita bersyukur punya teman kayak gini. Motivasi gitu tuh. Maka nanti kalau yang tuntas hafalan nak pakai toga, Naura toga contohnya. Tak? Aisyah toga, Sofia titik-titik. Supaya tersinggung. Sultan titik-titik gambar Doraemon. Allah, ijtihad. Wah, motivasi itu. Subhanallah, teman-teman ini bantu pula. Hai tik-tik, kamu katanya jam 2 mau ngaji. Iya, terima kasih. Bangun, kakak kebetulan ini kosan kakak di belakang tuh Masjid Al-Muhdar. Jadi ngaji di situ. Izin sama Habib Idrus waktu itu. Habib Idrus ya bin Smith. Habib,
anak izin mau numpang ngaji. Jadi ada satu lampu khusus malam-malam itu untuk nyoroti kita dewean. Sendirian di masjid itu. Kakak kalau ketarik akan nangis melihat tempat itu. Hah? Masya Allah. Ya, kalau tidak percaya cobalah ente sungguh-sungguh. Dek, kalau sungguh-sungguh belajar tidak perlu bertahun-tahun. Kalau ente sungguh-sungguh belajar bahasa Arab, kalau ente sungguh-sungguh, kadang-kadang wallahu alam datang bantuan Allah memberikan kita kecerdasan yang tiada tara. Asal sungguh-sungguh. Hah? Sungguh-sungguh. Menurut hitungan normal, kira-kira ada 1 juz dapat tak 1 minggu? Berat, kalaupun bisa berat. Kamu 3 juz berapa lama? 1 bulan. Juz amma berapa tahun? 3 tahun. Padahal cuma 1 juz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau bagi